Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Ma'rif. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Materi yang akan saya jelaskan meliputi pengertian audit sistem informasi, fungsi dan peran auditor, tahapan pelaporan audit, hubungan keamanan informasi dengan audit sistem informasi, penilaian risiko, serta kendala yang sering ditemui dalam audit internal. Baik, saya mulai dari pembahasan yang pertama. Audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap sistem informasi yang digunakan oleh suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara efektif, aman, efisien, serta mampu mendukung tujuan organisasi. Selain itu, audit juga bertujuan menjaga keamanan data dan memastikan sistem telah sesuai dengan kebijakan maupun prosedur yang berlaku. Audit sistem informasi memiliki beberapa fungsi, yaitu menilai efektivitas pengendalian sistem, menjaga keamanan data dan informasi, mengurangi risiko kesalahan maupun kecurangan, serta memberikan rekomendasi agar sistem dapat terus ditingkatkan. Dalam pelaksanaan audit, auditor memiliki peran yang sangat penting. Auditor bertugas memeriksa sistem, mengumpulkan bukti audit, menemukan kelemahan yang ada, kemudian memberikan rekomendasi perbaikan kepada organisasi. Auditor juga memastikan bahwa sistem informasi telah sesuai dengan standar yang berlaku. Pengendalian dalam audit sistem informasi dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum meliputi pengaturan hak akses pengguna, keamanan jaringan, backup data, serta pemeliharaan sistem. Sedangkan pengendalian aplikasi meliputi validasi data, pengendalian proses, dan otorisasi transaksi. Adapun risiko yang dapat terjadi dalam audit antara lain risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi, kehilangan data, kesalahan manusia, serta serangan cyber seperti malware maupun hacking. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan pelaporan hasil audit sistem informasi. Tahapan yang pertama adalah perencanaan audit, yaitu menentukan tujuan, ruang lingkup, dan metode audit. Setelah itu, auditor mengumpulkan bukti melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen. Bukti yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan kelemahan pada sistem. Selanjutnya, auditor menyusun laporan yang berisi temuan, penyebab dampak, dan rekomendasi perbaikan. Tahap akhir adalah tindak lanjut untuk memastikan rekomendasi telah dilaksanakan oleh organisasi. Audit sistem informasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan keamanan informasi ataupun information security. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa sistem mampu menjaga kerahasiaan informasi, menjaga keutuhan data agar tidak berubah tanpa izin, dan memastikan informasi selalu tersedia saat dibutuhkan. Dengan demikian, audit membantu organisasi mengetahui apakah sistem keamanannya sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, mengenai penilaian risiko. Suatu organisasi dapat memiliki risiko yang tinggi, tetapi belum tentu mengalami insiden. Hal ini bisa terjadi karena organisasi telah menerapkan pengendalian yang baik, seperti penggunaan firewall, antivirus, backup, dan secara rutin monitoring sistem dan pelatihan keamanan bagi pengguna. Walaupun demikian, penilaian risiko tetap harus dilakukan secara berkala karena ancaman dapat muncul kapan saja. Oleh karena itu, pengendalian harus selalu dievaluasi agar risiko tetap dapat diminimalkan. Selanjutnya, apabila auditor menemukan kelemahan pada sistem informasi, auditor tidak hanya melaporkan hasil temuannya, tetapi juga harus memberikan solusi dan rekomendasi perbaikan. Auditor perlu menjelaskan penyebab masalah, dampak yang mungkin terjadi, serta langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan agar kelemahan tersebut tidak terulang kembali. Untuk mengurangi risiko audit, auditor harus melakukan perencanaan audit yang baik, mengumpulkan bukti yang bagus, serta cukup memahami sistem yang diaudit, menggunakan metode audit yang sesuai, menjaga sikap independen dan objektif, serta terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan. Terakhir, dalam pelaksanaan audit internal terdapat beberapa kendala yang sering ditemui.
Di antaranya adalah data yang tidak lengkap, dokumen yang sulit diperoleh, kurangnya kerjasama dari karyawan, keterbatasan waktu, jumlah auditor yang terbatas, sistem yang kompleks, gangguan teknis, perubahan sistem saat audit berlangsung, kurangnya kompetensi auditor, dan risiko kehilangan bukti audit. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan koordinasi yang baik, penyusunan jadwal audit yang efektif, peningkatan kompetensi auditor, serta penyimpanan bukti audit secara aman. Sebagai kesimpulan, audit sistem informasi merupakan proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa sistem informasi berjalan secara aman, efektif, dan sesuai dengan organisasi. Melalui audit organisasi dapat mengetahui kelemahan suatu sistem, mengurangi risiko yang mungkin terjadi, serta memperoleh rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas sistem di masa mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.